wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa, para orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz-ustadzah, mu'allim, mu'allimah, imam masjid, BKM masjid, Bapak Ibu jamaah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kembali ungkapan syukur, mari sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah, atas kemurahan Allah, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita dapat bertemu, bertatap muka, duduk bersama di masjid ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan yang kita dasari dengan rasa syukur ini menjadi pertemuan yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa mari sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan sembari bermunajat kepada Allah, kiranya salawat yang kita sampaikan malam hari ini di saat kita memperingati hari kelahirannya terpilih sebagai salah satu salawat yang terbaik yang pernah kita ucapkan, sehingga dapat membawa kita sebagai salah satu golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Bagi saya di Sukadami ini yang kedua misi Maulid, ketemu dengan Pak Kades. Yang sebelumnya di Dusun 4 kalau nggak silang. Malam hari ini saya kembali bertemu dengan Bapak Ibu, hanya beda dusun. Yang diperingati sama, judulnya Maulid. Persoalan beda tempat, judul sama, kadang yang datang itu juga. Maksudnya yang di dusun 4 ada Maulid, ada juga dia datang. Yang jadi masalah kadang Ustadz nyampaikan Maulid di sana sama, di sini sama isinya, yang dengar yang udah pernah dengar dia bicara di sebelah belakang, pasti ini, pasti ini, pasti ini. Kok ngerti? Wis krungu aku. Wah ya, kayak delok film, sutradaranya memikirkan muter film itu supaya habis tuh biar enak, penasaran, tapi ada yang duluan tahun ini gini. Jadi kalau malam hari ini saya cerita Maulid, ada yang neka-neka, yang nebak-nebak, ya terserah padamu lah, yang penting tak sampai ke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita Maulid. Bahasa lain Maulid itu milad. Kalau bahasa ibu dan anak-anak ibu, masuk tanggal bulan kelahiran anak ibu, ulang tahun. Cuman peringatan Maulid memperingati hari kelahiran Nabi dengan ulang tahun model bapak, anak, ibu di rumah itu sangat berbeda. Bahkan terkadang acara ulang tahun yang dibuat di rumah bercampur dengan yang bukan budaya Islam. Kalaupun mau mengadakan acara ulang tahun untuk anak di rumah silakan, tapi modelnya
jangan model yang tidak budaya Islam. Alangkah indah kalau ibu bapak mengadakan ulang tahun anak di rumah modelnya kayak maulid. Ada baca Quran, ada berjanji marhaban. Pasti aneh, eneng-eneng aja ulang tahun berjanji marhaban. Kok pikirin puputan datang uang nyumbang. Lo apa ya ulang tahun nggak pakai terima sumbangan? Alah sing masak sibuk goreng-goreng sego itu sapa? Padahal kadang-kadang ngarap sumbangan dari anak ulang tahun yang datang itu pun nggak sesuai dengan yang diharapkan. Udah dikasih nasi goreng sebungkus nganggur dong. Alang nyumbang gor 3.000, 5.000, alhami sebungkus. Gak diterima biye, diterima yo koyo ngono kuwi pikiran mama untung, terakhir tekor. Tuh, beda ulang tahun Nabi dengan ulang tahun anak-anak. Silakan buat, gak masalah. Ada baca Quran, ada berjanji marhaban, bapaknya pidato nasihati anaknya, kan indah. Iki eneng, orang eneng, bapak ibu minggat nandi. Terakhir mamanya yang maju, ngapain nasihat enggak? Ngomong anaknya mangan kuih, mamanya desek sing mangap, anaknya orang mangap. Itu modelnya. Coba dibuat seperti maulidnya Nabi ini. Lagipun yang bukan budaya Islam itu jangan dibiasakan. Kita kepingin punya anak soleh, didikannya tidak soleh, bagaimana mungkin bisa punya anak soleh? Ulang tahun lilin dihidupkan, terus ditiup, kan kurang kerjaan. Kalau lilinnya memang mau dimatikan, kenapa ya dipasang? Oh, kurang kerjaan hidup kan, mati. Oh, neng nggak ngono pak, nggak keren. Ulang tahun saiki neng lilin nih, kan lilin itu sesuai umur anak piro. Nek anaknya umur 5 tahun lilin nih angka 5. Nek 6 tahun 6. Nek 7 tahun ya 7. 10 tahun lilinnya angka 10. Yang ulang tahun sweet 17 17. 20 lilinnya angka 20. Enaknya sekarang ulang tahun begitu ketimbang dulu. Dulu nggak ada mama-mama, nenek-nenek kita mbah-mbah biar ulang tahun. Apa mana nganggo lilin? Biar nggak eneng lilin berbentuk angka. Nah kalau umpamanya biar nenek ulang tahun nganggo lilin ya sesuai jumlah lilin nih. Anak 5 tahun 5. Anak istri ulang tahun 10 tahun lilin 10. Yang ulang tahun umurnya 20 lilin 20. Lah kalau sempat nenek-nenek umurnya 70 tahun ulang tahun 70 lele. Diurip PKB nenek niup lele orang sempat mati, nenek mati di siang. Jadi gak ada manfaatnya. Perkara keren, tapi kalau bertentangan nggak usah dibuat. Coba saya ajak Bapak Ibu berpikir, mana panjangan umur mbah-mbah kita mbiyen karo wong saiki? Panjangan umur siapa, Bu? Mbah-mbah mbiyen sampai 100, pernah nggak ulang tahunan? Panjang. Kalaupun ada mbah mbiyen ulang tahun, gue ngamong-ngamong, sedekah jiran tetangga. Sekarang sering ulang tahun, tiap tahun ulang tahun. Nyanyinya panjang umur, malah pendek umur. Kenapa? Adab doa salah. Orang doa itu tampung tangan. Lah ulang tahun saya kita tepuk tangan. Panjang umur, panjang umur. Makanya pendek umur. Sekarang umur mati 45 mati. 49 tewas. 51 meninggal. Hati-hatilah yang sering ulang tahun, gawe meneh men pendek umur. Jadi kalau mau ngadakan ulang tahun anak model kayak maulid, berjanji marhaban tuh. Walaupun tadi langsung marhaban, berjanji hilang. Padahal sejarah maulid itu berjanji. Tapi dibuat hilang.
Aku pun tak delok tur salam ngadeg. Ayo kan salam ngadeg jago rupan sampai entek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jago iki. Rupan terus ngadeg. Allahumma terus. Padahal sejarah maulid itu ada di berjanjinya. Disitulah sejarah maulid sebenarnya. Maka menurut saya seharusnya tidak pun maulid ini ada ustadz yang ceramah, cukup baca berjanji marhaban selesai. Karena sejarah ada di dalam berjanji semua. Makanya setiap maulid itu identik dengan berjanji marhaban. Dan saya memang baru malam ini ketemu maulid ada berjanji marhaban grup kaum laki-laki. Ada pun kemarin di Tanjung Pura grup marhaban laki-laki di wirid kaum bapak. Cuman satu orang. Yang lain cuman goyang-goyang. Gitu. Ini tadi saya tengok antaran berjanji marhaban saja banyak yang ikut. Walaupun ada juga yang mangap-mangap ayo minta tolong. Sing paling enggak enak rawi karo sing anggota nek untuk bagian jatah isone podo, itu enggak cocok. Rawi tengok tuh. Kalau ada grup marhaban berjanjinya rawinya kaum ibu, yang sekarang kan banyak kaum ibu tuh. Saya berharap remaja hari ini pertahankan kalian kalau bisa geser grup kaum ibu-ibu di orang pesta. Ibu-ibu gurung lewotas koyok tenanan rupanya ngebokke kue gayanya nggak tanggung loh kan. Karena memang sekarang grup marhaban kaum bapak itu hilang. Kenapa hilang? Nggak sesuai setoran. Harapan piro lah paling 200 lempo. Iko piro di celuk harapan? Ya. 300 saya baju isokeh. Aku pun heran coba. Wah, seminggu tolong kali nampil bajunya lain-lain. Kaum bapak nggak bisa. Ada grup kaum bapak marhaban 10 orang satu grup dibayar satu orang pesta 300.000. Bagi 10 30. Rokok sempurna 25.000. Tinggal 5.000. Nyumbang 30. Nombok 25. Ketuku minyak 20. Nombok 45. Orang baju meneh tumpur matane kubah. Muncullah emak-emak nggak mikir gini nyumbang lantaran saya ngarap nyumbang mas. Bedanya akan saya sarankan tangan geser emak-emak begitu nanti dipanggil marhaban wanit piro 300 ora laku jadi piro 1 juta. Saya yakin tutup grup marhaban orang laku. Padahal marhabannya luar biasa. Kalaupun nanti ibu-ibu marhaban ada rawinya jatah jangan sama anggota. Rawi itu paling sak grup itu wong loro. Urak leher gedine sak jempol sikil lho. Untuk bagian kok foto 30. Bontot sitok, bolot sebungkus, ndok sitok. Salah. Jadi piro kalau umpamanya dapatnya 300.000 bagi 10 jangan bagi rata. Rawi 40 bagi 2 80. Sisanya 220 bagi 8. Kalau ada protes kok ini sesuk riko sing rawi. Kok repot. Kasihan tuh rawi, tengok muka rawi itu kalau tempat orang pesta. Padahal mukanya lonjong begitu rawi jadi bulat. Tangan kan kasihan tuh yang adil. Adil tuh bukan harus bagi rata, sesuai kebutuhan, sesuai
kerja sama saya contohkan belakangan ini nang dusun 4 pun tak contoh wong pesta saya wong kenduri nggak adil. Kenapa wong kenduri tahu nggak adil? Begitu kenduri yang baca doa sama yang gur amin nek dapat bontot koyo isone podo. Sing amin gur amin amin entuk bontot sito. Sing doa panjang-panjang sito. Orang cocok. Seharusnya yang baca doa 2 amin sito. Nek protes sing amin aku masih tok wae kok loro sesuk riko sing doa kan aman. Ini kadang-kadang yang mau yang mimpin doa aja kena marah sama yang amin lantaran suwi tenang itu bocor panjang kan habis katwanya ini sampai nempel nang lutut ora siap-siap bawa itu heran aku kaya protes bontot di podo protes tinggal amin wes cito besok mulai maulid habis maulid di besok kadal kenduri dirubah yang baca doa 2 amin cito baru cocok yang nggak datang ojo dikirimi enak tenan wis gak me amin ora nggak teko dikirimi mana dikirimi karo sing bocor doa kula kuat titip wak ya sapa sampai ngomah Eriko iya sampai kene wak sitok meneh guru omah Eriko wak ngarep wak wak itu mau bolimo dan balik ngantar semua kirimannya ya suwun mak buka bontot mana iki kirimanmu buka bontot urung siap awak iku bagi begitu teka omak sing dibagi wis entek segone panen awak mau cek keliling nanti kalau penduri yang enggak datang ojo dikirimi kan lebih lah pak bontotnya nek lebih gampang tambah sing teko sing doa 3 amin loro saya yakin masa nek umpamane eneng sing kenduri begitu dan teko den doa mudah-mudahan nggak oke sing teko nek bontot ku nambah hargai yang kerja yang doa yang amin lah yang nggak datang ngapain dikirimin setuju Bu? Setuju? Yang bilang enggak itu lantaran sering enggak kok kenduri. Dirubah. Ini kita maulid nih, adab. Ibu ya, coba ojo sing enggak teko dikirim. Sing bocor doa pun Pak nek rekod doa. Dan ini sapa sing kudu bisa bocor doa? Awak kira nek arah kenduri kok takon DC piro sito rek ngomong ae ngono tapi nek ngomong piro loro wae mantap baru cocok jadi yang marhaban hidup kita yang punya produk syair indah tentang Rasulullah maka kitalah yang harus menghargainya. Dan pesan saya kelompok grup marhaban kalau yang hadir malam ini ada, kalau ibu diundang marhaban di tempat orang pesta, begitu ibu marhaban belum sempat selesai azan zuhur, berhentikan. Jangan begitu azan zuhur diteruskan. Sedangkan mohon maaf keyboard saja yang kadang-kala biduan yang enggak nutup aurat begitu menjelang waktu sholat masuk dia berhenti. Lah grup marhaban busana muslim yang dibaca syair tentang Nabi ada salawat di dalamnya azan koyo terus. Saya jumpa belakangan ini sejak mulai orang rame pesta kan nekat-nekat saiki. Corona ku ora peduli pesta, wong kebelet kali wisan. Iki pun maulid nekat iki. Wong protokol kesehatan kan nek kumpul-kumpul nganggo masker.
Iki enggak delok iki apa enggak nekat. Aku pasti ngomong deh, wong kades ora nggowo apa-apa. Iso ngomong kades ya sama. Yo melu anggotane. Kata protokol kesehatan pakai masker, cuci tangan. Mau tak delok ora enek. Sing tong gedhi ora enek, jangankan cuci tangan tong gedhi, sing cilik ora mangan kowe ora enek. Aku ora ngombe di kongkon nenggak enek gelas. Cekek botol iki dina Ustaz yo. Oh enggak tak ombe ngelak, diombe kok pipet ora enek, gelas enggak enek, arak jaluk umpamane Ustaz dikemelelet, bermasalah. Tak tangga ae arek mangan kue cuci tangan enggak enek, sing gedhi enggak enek, sing cilik enggak enek, kok yo ngene, tak pikir iki. Awas mata empat marah-marah lah panitia, sing penting bar iki aku bali selesai urusan. Nah, sejarah Maulid Nabi itu ada di berjanji. Dan indahnya berjanji itu, kenapa ada syair yang dibuat para ulama supaya kita ini mudah mengingat sejarah. Memang kadang-kala kita berjanji tak ngerti artinya. Maka dulu ada pencipta lagu, diciptakannya lagu tentang Maulid, hari ini sudah hilang. Dulu anak-anak suka nyanyikan 12 Rabiul Awal, hari Isnin tahun gajah, Nabi Muhammad dilahirkan. Sekarang anak eneng ganteng kabeh. Ada anak sekarang. Itu dulu dinyanyikan, bahkan orang tua nidurkan anak itu sambil dinyanyikan. Sekarang hilang. Kenapa ada syair-syair lagu seperti itu diciptakan para ulama-ulama dulu? Karena memang kita ini lebih mudah menghafal lagu ketimbang menghafal sejarah. Kalau udah urusan ngapal nyanyian, nggak apalah jago ngapal-ngapal rumah wis iso. Oh, begitu mandi nang kamar mandi nyanyi. Perkara enak nggak enak, yang penting waktu nang kamar mandi dia adalah paling ngetop itu artis nomor 1 nang kamar mandi. Tapi kalau disuruh ngapal sejarah, sulitnya nggak tanggung. Jadi intinya peringatan Maulid ini apa? Memperingati hari kelahiran Nabi. Kenapa kita dianjurkan melakukan peringatan Maulid? Supaya kita senantiasa mau menjadikan Nabi itu sebagai idola kehidupan. Yang mana kalau kita mau menjadikan Nabi sebagai idola kehidupan kita, maka kita contoh akhlak Rasulullah. Ini perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik, yang disuruh Allah kita mencontohnya. Kemudian kenapa Allah menyuruh kita mencontoh Nabi? Pertama, karena Nabi itu sama seperti kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sama-sama manusia. Dia tidur, kita tidur. Dia berkeringat, kita berkeringat. Kita ada ludah, dia punya ludah. Dia perlu uang, kita butuh uang. Dia berumah tangga, kita berumah tangga. Sama kita dengan Rasul. Makanya Allah nyuruhnya nyontoh kepada Nabi yang sama-sama manusia. Kalau sekiranya Allah nyuruh kita nyontoh malaikat, kita nggak sanggup. Malaikat tidur enggak, makan tidak, minum tidak, berkeluarga tidak, uang nggak perlu. Kita nggak perlu uang. Emang sih nggak perlu duit. Ora yakin aku. Wong nggak untuk bantuan naik protes sih nggak tanggung kok, kadus diserang, kades diserang. Koyo ngeri tenan sampe enek kades sing di demo kena impus nang omah. Mbok nang kene kades e diimpus apa enggak? Oh enggak, paten. Padahal orang masyarakat ini piye kok iso ngene itu aku ora entuk. Iya. Aku tuh enggak entuk. Iku kadus sing gawe kerjaan kadus iku. Teo delok dulure kabeh entuk, dulure. Masa kita enggak?
600 kita nggak entuk, BLT teko dana desa ora entuk, 300 ora entuk, UMKM pun ora entuk, dene sik nandur kembang rong dino kok entuk. Masya Allah, sampai waduh, tata toet, kadus pun lewat, senyumnya wis berubah, biasanya nyengir lebar kan, cicit, penyakit lewat itu, penyakit itu, belum air punya, dari calon yang gak usah kita pilih, perek atau orang milih, masa aku selama tinggal mungkin orang pernah itu bantuan ke desa. Saya yakin kalau desa yang memutuskan bakalan dapat dan uangnya ada di kantor desa, oh itu kabeh. Nggak mungkin kepala desa nana, ini kayak kabeh nih kok. Nek eneng dana itu bantuan bisa dibagi semua malam ini kades bagi gitu. Lantaran nggak eneng, kowe ayo berbungkusan di sini telung potong. Aku punya orang asli, ojo Mary. Jangan kayak dapat bantuan Mary, enaknya bapak-bapak itu, kue nganggo piring. Mungkin omane om beres botol aku asli, kita kok cilik-cilik padahal kita kan nyumbang juga ya kan. Mary, rezeki itu masing-masing. Allah yang ngatur rezeki itu. Kalau kata Allah nggak dapat, macam manapun kita usaha, bagaimanapun cara kita minta, nggak akan dapat. Ada orang kerja siang malam berharap menjadi orang kaya, karena Allah nggak menjadikan dia kaya, yo nggak kaya. Yang mau ngikut, ngepak batu, malam nyetrum, boleh kodok. Ya ngono juga. Eneng kok jagong-jagong enang omah, duwe mobil, duwe kereta 5. Iku anak Mary. Anak jadi apa? Wis trimo ae, cuman ya tahu diri, yang dapat jangan ngejek yang nggak dapat. Ini kadang dapat 600.000 begitu untuk 600.000. Pintu enggak nambah mancing masalah. Sama koyok pertama untuk kita bantuan berupa paket aneng ndok beras kan aneng kan apa omongnya kelompok sing wis entuk PKH nek ndok ae kanyu blenger mangan ndok kemelelet kalau ditutuk ae ndas sing ngomong koyo ngono koyo kok ngomongi blenger. Jangan manas-manasi yang nggak dapat. Kue nggak entuk, kita keelimpul. Alhamdulillah, kan berbagi. Ini PKH itu duit mana tetean. Ini lo poro-poro. Apa genah itu sama? Tetean lu mau ngambukin lawak tuh. Ya sing nggak entuk itu nenek-nenek mau nggak ngenceng. Sopo sing pesta kok koro-koro enggak kan? Itu koro-koro sopo? Sing entuk PKH ya. Itu kan enggak duwe perasaan jenenge. Berbagi silakan, bagus, alhamdulillah. Dan itu inti daripada berjanji marhamat. Jadi kita disuruh Allah nyontoh Nabi. Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita mencontoh Nabi? Karena Nabi kita itu orang paling sukses di dunia ini. Satu-satunya manusia paling sukses di dunia ini hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 63 tahun beliau wafat, hanya 23 tahun menyebarkan agama Allah. Semua berbanyak yang beriman. Akhirnya keberhasilan Nabi itu sampai kemari. Orang Sukadame Timur Islam. Kalau nggak berhasil nggak nyampe. Kita bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun menyebarkan agama Allah. Yang mau beriman hanya satu kapal. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau beriman kepada Allah. Maka wajar Allah nyuruh kita nyontoh Nabi, manusia paling sukses. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau bahagia hidup dunia dan akhirat, contoh Nabi. Tuh,
siap. Ibu yang makan dengerin undang siap. Ini jam piro? Aku mau ngomong setengah 10 siap. 10 menit nih. Ini tak kebun aja. Kenapa Nabi itu bisa begitu cepat suksesnya? Hanya 23 tahun sukses mengembang agama Allah, menyebarkan agama Allah, menjadi penyampai yang luar biasa, berhasil. Karena pada diri Nabi itu ada dibekali Allah dengan 3 hal. Maka kalau kita mau sukses, mau bahagia hidup dunia dan akhirat, cari 3 hal ini. Jadikan modal bagi diri kita untuk menjalani kehidupan. Apa modal yang 3 itu? Yang pertama, kunci keberhasilan Nabi adalah Nabi itu dibekali dengan ilmu. Makanya sewaktu Nabi dilantik menjadi seorang Rasul di Gua Hira, naskah pelantikannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, kata malaikat Jibril. Baca. Nabi pun gemetar. Kenapa dia gemetar? Belum pernah mengalami hal seperti itu. Iqra, kata Jibril. Ma'a Nabi Qori, apa yang saya baca? Sampai 3 kali diulang, baru malaikat Jibril menyambung. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Langsung baru Nabi ikut. Dibekali ilmu. Hidup kita tanpa ilmu, kalau orang hidupnya tidak punya ilmu, maka hidupnya tidak akan teratur, bahkan sulit diatur. Mohon maaf. Orang yang tidak punya ilmu, hidupnya tidak akan teratur, bahkan sulit untuk diatur. Ibadah sekalipun yang kita kerjakan tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau kerjakan sesuatu kalau kau tidak punya ilmu tentang itu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi Allah ini akan dimintai Allah pertanggungjawabannya. Salat jamaah tanpa ilmu rusak. Satu ketika ada kejadian remaja masjid sholat jamaah di masjid sholat Isya. Begitu masuk waktu sholat Isya maju, masuk ke dalam masjid, begitu masuk nggak ada yang azan, remaja yang azan. Pantes. Memang yang harus azan di masjid itu remaja masjid. Ojo remaja masjid itu ketoke waktu maulid karo Isra Mi'raj. Waktu aja delok-delok ora enek, apa meneh subuh. Bangkong kabeh. Padahal seharusnya yang subuh itu yang paling mantap itu remaja. Kenapa? Tenaga masih kuat, suara masih bulat, gigi masih lengkap. Jadi suara itu enak. Walillah ya ilah, aku nggak ngejek ya kan. Tapi hari kok ngerti dewe lah, nek wong tuwek sing ajan nyekel mik ae pun goyang. Kan wong ae sing goyang mik iki goyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi coba remaja, kalau perlu yang buka masjid Asyakirin, remaja masjid. Begitu buka, hidupkan lampu, datangi ruangan mik, pegang mik, hidupkan, terakhir. Mau gak delok mantap-mantap berubah janji nih. Masa sitok pun gak iso terakhir, marah jadi apa? Anaknya siapa mau ibu? Ini bapak iso teko, yalah ya anakku itu, mamaku itu anakku itu. Berarti dia teko lantaran anaknya nampil. Nek nggak mau anaknya nggak nampil, tak rasa bapak mamanya nggak teko itu. Terus aja buka, tenaga masih kuat, terakhir pegang mie. Orang tua ya Hamna. Iya orang anak takut nang masjid malah kok ganggu turu nih wong ae. Tapi coba anak aja. Ya Arhamar Rahimin, irhamna
masjid nggo gaya tangi deh. Apa? Sing terakhir sapa ku sing ngaji ku Mbak Sonto Mbak biasa Wak Sudiro. Mbak koyo ngono. Amit. Makanya nyeluk ustaz aja sing kenal. Ana peduli aku tak embat ae lah. Penasaran yang di rumah kalau suara tuh mantep. Begitu habis terakhir masuk waktu sholat subuh, azan remaja, enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing nang omah pun. Sapa. Jadi mama nggak mau nang masjid ngintip tuh ke jendela. Sapa. Jadilah. Gara-gara aja nanti ngintip, ya kan? Sesok juga ngomong. Karena penasaran. Apalagi subuh tuh ajan subuh harus disesuaikan lagunya. Yang enak, yang kencang, yang mantap, yang semangat. Lagu disesuaikan. Waktu as-salatu khairun minan naum, yang dipanjangkan sholatnya aja naumi. Iki naum sing panjang makane turu kabeh. As-salatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Sing nang ngomong ngerti bahasa Arab kabeh. Iya. Dipanjangin, naumnya dipendekin. Jangan seakan-akan disuruh tidur. Sholat dipanjang. As-salatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Dalam wajah. Begitu masuk isya, Allahu Akbar. Siap azan delok-delokan. Iki bawa imam teko urung. Salat dhisik lah, cek buku mutu. Para salat sunat teko awake bawa imam urung. Piye iki wis qomat ae. Qomat bar qomat wis teko mulai ketek urung. Jadi piye? Opone sing imam sapa? Lah kowe lah imam kok. Masa aku kan wis ajan, wis qomat. Masa aku imam meneh neng-neng ae pun. Wis kowe ae. Aku meneh. Oh, ngaji pun ora tamat kok. Aku lebih parah. Jangankan Quran, Iqra 1 nggak tamat-tamat. Jadi piye kowe maju ae? Aku wis ajan lah. Biasane ngono juga wae iku sing ajan sing omat dene sing imam kok. Iya, maju. Wantang nak biasa jadi imam, waktu itu maju nang ngarep mulai lutut goyang-goyang, krutuk. Piye lah iki teruske apa enggak iki? Tak diteruske piye wis maju diteruske koyo gemeteran ngene lah. Mulai Allahu Akbar. Makmum pun melu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum batin mantapnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ngomong nggak bisa. Maliki yaumiddin. Sesuk geser ae wawakku jadi imam, bodo wawak tenan. Begitu jumpati asyratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lantaran dianggap baca imam mantep sing amin ku enggak tahu. Begitu imam dengar yang amin kuat makin semangat, berarti bacaanku mantap. Nek ngono tak baca surat sing rada panjang. Ngerti wong. Waca surat Wattini. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Di tengah surat Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Begitu ruku baru teringat mawal waktu ini kok malah asli. Ancur. Sami Allahu liman hamidah. Makmu pun batin. Mawat ini ya. Kok wasebu iku kan wal asli. Losna kuna Allahu akbar. Begitu ruku pertama makin bingung nek ngerti makmum isin lah. Allahu akbar makin bingung. Allahu akbar sujud kedua makin gak karu-karuan ditutup landas wihil ditutup. Lantaran gak enak ngintip cukup selangkangan ndok ning mburi mawon. Isi sujud kabeh. Dene pun imame tangi alon. Aneh jendela pula tetep imam lompat metu. Rukuk selok. Bali. Makmum sujud. Makmum pun batin iki imam iki sekali jadi imam kok suwine lah iki rakaat pertama enggak ngadeg karena jam piro lah siape. Sujud terakhir lantaran suwi tenan penasaran sitok ngintip. Imam hilang. Lah bangun yang sebelah kanan. Woi, tangi. Imam minggat. Tangi. Dene tangi. Salat aja ngomong. Sujud meneh. Dah ngerti sembahyang gak boleh ngomong, ndak ngomong. Salat boleh ngomong. Batal. Ini kalau nggak punya ilmu rusak. Imam nggak punya ilmu, makmum punya. Ini juga bisa rusak. Satu ketika kejadian imam maju sholat maghrib, kebetulan sebelum tidak masuk ke masjid imamnya pulang dari sawah. Begitu jadi imam, selesai mandi ganti baju dia nggak sadar rupanya digigit pacak. Begitu maju jadi imam bajunya berdarah, makmum ngerti, oh imam batal nih. Allahu akbar, nggak ngerti. Allahu akbar, imam Allahu akbar, makmum pun ikut karena belum ngerti. Begitu imam baca surat baru kelihatan oleh makmum, darah batal nih. Makmum yang punya ilmu pun maju selangkah deketi imam, narik baju imam ngode. Maksudnya batal mamtrek. Imamnya kan nggak punya ilmu, nggak ngerti. Opo lah wong iki salat pakai tarik-tarik baju eneng-eneng makmum kuwi iki. Terus bocor. Lantaran nggak ngecer imam, makmum yang ngerti tadi narik 2 kali. Rong kali. Imamnya batin wis 2 kali, delok nek 3 kali tak tabok wis. Lantaran juga belum atrek, ya ditarik meneh. Sholat. Itu imam nggak punya ilmu, makmum punya, rusak. Lah imam punya ilmu, makmum nggak punya, rusak juga. Begitu sholat Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu belum selesai baca Fatihah, imam buang angin ngentut. Tapi angin kok nggak kerungu. Imam punya ilmu, dia batal, dia geser ke kanan, maksudnya supaya makmum yang di belakang gantikan dia ke depan. Geserlah imam ke kanan. Makmum nengok imam geser, dia batin. Makmum apa yang dilakukan imam ikut. Imam geser kanan, melu nganan. Sing imam pun heran, kok nggak yang sing maju lagi. Mungkin geser ngiri, imam geser ngiri, balik geser ngiri. Terakhir sholatnya nganan ngiri, rusak. Maka butuh ilmu. Ada orang beranggapan ada orang meninggal lalu disolatkan di rumah dan disolatkan lagi di masjid. Begitu di rumah disolatkan jenazah dia ikut.
Begitu di masjid disolatkan dia ikut, percuma. Sholat jenazah itu jatahnya sekali satu orang. Jangan perasaannya aku orang kali doa ke panjang-panjang masuk surga. Enggak laku. Sekali, kecuali begitu sholat jenazah yang kedua nggak ada imamnya, lalu imam yang tadi di tempat di rumah boleh dipakai sekedar melepaskan. Tapi kalau makmum sekali saja, walaupun yang meninggal itu orang tua kandung sendiri. Neng kejadian. Ada yang ngelapor ke rumah sakit ini, percuma. Ada lagi masalah. Begitu meninggal di rumah dimandikan lalu dibawa ke masjid disolatkan. Ada yang nanya, boleh rupanya Ustadz menyolatkan jenazah di masjid? Boleh. Tapi ada ketentuan. Jangan masukkan sholat saja ke masjid, tanya bilalnya. Kalau mau dimasukkan sholat ke masjid, tanya bilalnya bagaimana kondisi mayit, uzur atau tidak. Kalau uzur jangan di dalam masjid. Mana yang uzur tuh? Kadang sudah dimandikan pun tetap keluar kotorannya. Ada. Loh saya pernah kok. Ada orang meninggal dari jam 11:30 dimandikan sampai 11:30 nggak siap-siap. Yang takziah udah gelisah. Kok menang apa? Halo? Cek urep? Oh cerita mayat lah. Wah dia nih. Hah? Begitu 11:30 nggak selesai, yang lain sudah gelisah. Saya dipanggil, Ustaz, ini apa? Melu mlebu. Bu Nandi, ku buat mandi jenazah. Mau aku tuh bilang kok eneng-eneng air apa? Karena saya takut mandikan jenazah. Aku ngaku aja. Oh ya saya pernah mandikan jenazah itu keluarga, tapi saya mandikan keluarga ikut mandikan. Lambengi nenek teko. Lah aku cakong ngombe teh eneng nenek. Turu ketok. Cuma lantaran dulur gua piye kabare. Lah kalau bukan keluarga kan takut. Enggak, saya tolonglah Ustaz. Ada apa rupanya? Enggak mungkin kita cerita di sini Ustaz, terakhir saya masuk. Apa masalahnya? Iki Ustaz wis dicebokin, ganteng-ganteng. Apane sih ganteng? Iku nih Ustaz. Tapi wong cilik kurus. Bola Ustaz, bukannya apa? Dicebokin, keluar kotorannya. Cebok lagi, agak bersih. Cebok lagi, banyak lagi. Gitu terus gak habis-habis. Piye iki Ustaz? Doa iki wis. Keluarga ngene wis. Biasa, enggak siap-siap ini. Nah, terakhir saya bilang ambil cebokkan dulu, ambil kapas yang ngoske, sumpel. Oleh Ustaz, wis menang ae lah. Sumpel nih, wah ikat, bungkus. Ayam kayak gini ini jangan sholatkan dalam masjid. Maka tanya bilangnya, iya Pak Belal, uzur, iya, ojo nang masjid. Kan bisa jadi begitu kita sholatkan di masjid merembes, netes, kena sajadah, najis. Nah gimana kadang saya ngeran aku, urip iku gak pernah sholat nang masjid, kok mati tiba nang masjid, heran kan aku saya iki. Kok diomongke kaya ngono, kesinggung, marah, mentang-mentang riko Ustaz. Bukan begitu. Enggak wajib sholatkan di masjid jenazah. Di rumah silakan. Jadi itu Bu ya, Pak, kalau ada umpamanya jenazah mau disolatkan ke masjid, tanya Bilal, ini uzur atau tidak? Kalau kata Bilal uzur, jangan dibawa ke masjid. Ini punya ilmu, kalau nggak punya ilmu ya pakai masukin aja. Nikah nang masjid, bar nikah tekor lu nggak nang masjid. Nikah nang jakal punya, tak tutup aja nggak sih gue. Punya ilmu, biar enak. Ibu dan nek nggak duwe ilmu, apa iso cantik? Lipstick.
kulitku sing koyo ngene cocoke bedake kurcap pipa. Oh, aja cap meong. Iki ndelok artis nganggo cap meong ku putih. Iya, dene ruangan kerjane AC. Omahe AC. Lah ibu nyetak batu. Tandur pari nganggo cap meong. Wis lonto. Terakhir bukan putih, abang. Muka merah, tangan mireng. Wes koyok kue lapis tahu. Pas. Harus punya ilmu. Kalau kita kepingin ibu, kepingin semuanya, saya yakin kepingin punya anak soleh. Didik anak tuh sejak dalam rahim. Begitu ibu hamil, Pak, istri lagi hamil, pegang perut istri, baca Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak sampai habis. Apa manfaatnya? Salah satunya supaya melahirkannya mudah. Itu bayi nggak geser-geser, akhirnya sungsang, dia tetap. Makanya sekarang orang tua dulu mana ada melahirkan operasi. Saya di operasi, ada operasi. Iku biar mana enek. Paling kok nggak iso lahir, pindah, geser. Ndak sekilah kene, nah, geser. Pindah tempat tidur. Lah lahir. Baca. Alam nasrah laka sadrak. Jangan bapak istri hamil ngopeng pula ini. Ini nendang, dasmu itu ditendang-tendang. Enak, ini nendang ya, dia nendang. Masya Allah, dibaca. Apalagi model sekarang canggih, USG, nampak. Oh, laki-laki, ini wedok. Kalau anak laki sering kan baca surah Yusuf. Anak perempuan sering kan baca surah Maryam. Enggak ketok kelaminnya, Pak. Lanang wedok. Hah, berarti curiga pula. Oh, coba baca surah Yasin. Itu. Nah, baca doa, baca Al-Quran. Begitu lama lahir, cari bidan yang seakidah, sama-sama Islam. Kalau perlu cari yang taat. Makanya waktu Nabi lahir dibacakan dalam berjanji marhaban, apa katanya? Siapa bidannya? Asyah wal Maryam. Didatangkan Allah dua wanita suci yang tinggal dalam surga, Asyah dan Maryam. Maka itu gambaran kepada kita, iktibarnya apa? Kalau ada yang melahirkan, cari bidan yang Islam. Seorang ibu melahirkan itu jihad. Kalau mati fisabilillah, jamin masuk surga. Tapi nggak asal melahirkan mati masuk surga. Kalau dia melahirkan tapi nggak ingat Allah, tak akan masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itulah yang dijamin masuk surga. Makanya fungsi bidan. Kalau bidannya nggak ngerti agama, apalagi lain agama, begitu ibu mau melahirkan paling dia cuma nyuruh tarik bu, tekan. Saya gimana tarik bu, ngedendek bu, belum bablas, mati, nggak ingat Allah, neraka. Tapi kalau bidan yang Islam, yang taat, istighfar bu, berserah diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, sambil berzikir bu, Allah, belum selesai. Ngono, lahir tuh enak penak ya kan? Ngomongin lahir kayak itu sakit bu? Sakit apa enggak? Sakitan mana yang melahirkan sama sunat? Oh, sunat ngomong. Sakitan mana bu? Kata kawan saya sakitan sunat. Kenapa? Karena nggak ada laki-laki mau sunat 2 kali. Ibu melahirkan sakit. Sampai 10.
ngomong kawan. Iku aja tersinggung lah. Lha ustaz iku ngomong kok mati ngono ngomong kayak sunat lah. Tuh cari kita. Begitu anak lahir, didik dia terus. Kumandangkan azan. Anak yang baru lahir nangis, dimandikan dia nangis, dibedung dia nangis, digendong dia nangis. Tapi begitu dihadapkan ke kiblat lalu ada yang mengazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak yang tadi nangis berangsur diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berdiam. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak itu menggoyang-goyangkan badannya. Dia nikmati azan. Bayangkan Bapak Ibu, anak yang baru lahir belum ngerti apa-apa, belum bisa mikir apa-apa, dengar azan diam. Dan kita kadang yang sudah tua ngerti apa-apa, bisa mikir apa-apa, dengar azan nggak mau diam. Halo? Apalagi mak-mak cik masak. Zuhur kan cepat saya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh cepat tenang yang ajan. Wah orang masak wis ajan. Kok salah lo? Disalahke pula sing ajan. Saiki jam 12:13 Cuma marah-marah. Eneng tau bapak lain kan bapak sing nang warung kopi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandak takon, ajan niku. Takon pula. Ya iya, jadi apa? Kok cepet tenan? Iya memang saiki waktu itu cepet kali. Perasaanku cek isu, ngerti-ngerti wis zuhur. Sore bengi turu tangi isu, ya kita kok ngene-ngene ae. Jadi ada kepiye meneh? Si sebelah orang ngopi nyawat mulai ku. Ya memang saiki enggak terasa. Ngomongin Mbah Gumbien mengko nek waktu enggak terasa itu tanda wis cedek kiamat. Iya, terakhir nang warung tuh ceritanya kiamat, tapi sholat enggak. Foto aja. Ada orang yang mendengar azan yang dibahasnya yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Wah, itu nggak perlu dibahas. Sekarang kira-kira ada nggak reaksi kita? Ada nggak reaksi iman kita di saat azan dikumandangkan? Karena azan itu bisa menjadi tolak ukur bagi kita tentang keimanan. Karena kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu tanda orang beriman itu apabila dibacakan, dikumandangkan asma Allah, bergetar hati. Ada enggak? Kalau cuma mempersoalkan yang azan, kalau cuma mempersoalkan waktunya kecepatan, itu belum gambaran iman itu baik. Minimal selemah-lemah iman dengan azan dia ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Imannya mantap dengan azan, dia tinggalkan urusan dunia, dia datangi penuhi panggilan Allah. Itu iman mantap. Kalau enggak, berarti iman itu lagi bermasalah. Mungkin sinyal iman lagi lemah, atau baterai iman lowet, perlu dicas. Oh cuma nganggo listrik. Apa imanku lemah, tak colok nang listrik, kejet mati. Jadi urusan itu ilmu. Contoh logika yang sering kali saya contohkan, ibu kadang-kala sama anak kepingin punya anak itu jujur, tapi orang tua ngajari bohong. Mana yang saya katakan ngajari bohong? Udah jelas-jelas anaknya siap mandi, cantik, ganteng, ya kok diomong kelek coba? Iya elek, elek. Udah jelas cantik, badannya sehat, gemuk, iya elek ya Allah, ngajari bohong.
Tapi ngomongin Mbah Mbien gak oleh Pak, nek cantik ngomong kelek, engko payan ngomong cantik ngomong kena penyakit palasi. Ini mitos. Kalau memang takut, bentengi dengan zikir. Begitu anak kita sehat, alhamdulillah ya Allah, sehatnya anakku. Subhanallah, gantengnya, cantiknya, bentengi dengan zikir. Jadi dilindungi Allah. Contoh kedua, ibu kepingin anak ibu cepat lancar ngomong, gak celat, maka jangan diajari celat. Lah mama orang bapak kadang-kadang kepingin punya anak cepat lancar ngomong, gak celat, tapi ngajari celat. Lah begitu anaknya nangis, mama marah nih, anak mama nangis, aus nak. Mau minum cucu sopo rak dimot susu cucu apa datang bapak lebih parah balik kerja nih anak mandak takon mula karo anak sing baik anak capa nih kaya goblok wis ngerti anak dhewe kok mandak takon coba. Lah kalau sempet anak wis bisa ngomong, ya anakmu Pak goblok. Udah nggak pakai nanya, pakai bahasa anak capa. Begitu anaknya baru pinter jalan lari. Begitu lari di ruangan tamu ada meja, nabrak meja, jatuh anaknya nangis jerit-jerit. Siapa yang ibu salahkan? Anaknya ngerti itu pengalaman ini, korban ini. Kalau begitu anak ibu nabrak meja, nangis, ibu pukul meja. Dia meja jangan dia, tolong, udah. Terakhir nanamkan kepada anak nanti kalau dewasa kau punya salah, limpahkan, tuduhkan kepada orang lain. Makanya sekarang banyak orang menutupi kesalahannya, membuang kesalahan kepada orang lain karena orang tuanya dulu mendidik seperti itu. Nggak sadar tuh. Parah jam 10 kita situ lagi orang siap ini. Kita tahan bu, tahan bu, tahan. Ojo tahan naik, aku sih nggak tahan. Iko ya lah ngajak kok aku ada. Aku jago ngomongnya piye? Teh apa kopi? Hah? Teh. Kok irang tenan? Enggak bener panitia ya. Corona. Oh, corona. Jangan takut lah, iki aman. Nekat kabeh gimana corona ya kan. Aku sampai mau nang omat istri nanya, masker, ngapa suka dami nekat? Kenapa nang kono kabeh? Aku nganggo masker. Tak kulo nggak enak sing nganggo. Ya tak cukup tak kantong isi aku. Jadi makin gak tak bawa meneh pengalaman wis ngerti aku wong kene nekat. Lu nekat lah aku. Hebat mungkin. Jadi itulah ilmu, penting ilmu. Yang kedua kunci keberhasilan Nabi itu apa? Akhlak. Nabi itu akhlak salah satunya tidak mudah terpancing amarah sampai dilempar dengan batu, berdarah kakinya, sompel giginya, dia nggak marah. Dilempar dengan kotoran unta, nggak marah. Diludahi kepalanya, senyum. Ada yang ludahi senyum? Kayak ini. Minta ludahi. Nabi senyum, bahkan yang meludahi sakit, Nabi lah orang pertama yang mengunjunginya. Sehingga begitu Nabi kunjungi yang meludahi dia, masuk Islam karena akhlak Nabi. Luar biasa tuh akhlak, nggak pernah marah. Makanya di rumah tangga, contoh rumah tangga Nabi itu saking luar biasa di rumah tangganya, dia sanggup bilang sama istrinya, baiti jannati, rumahku adalah surga bagi tempat tinggalku.
Ibu pernah dengar suami ibu bilang seperti itu? Hah? Pernah Bu? Tentang apa? Aku curiga Jurmo, suaminya malah ngomong, "Rokok mati." Sumpah aku ngomong. Tuh Nabi nggak pernah marah. Suami Pak, Nabi itu manggil istri nggak pernah nama, pujian. Karena memang Nabi itu nyuruh suami manggil istri minimal sayang. Ibu dipanggil suami apa? Hah? Beb? Beb? Wanda aku pernah kerungu suami manggil istri brot. Tonton istrinya besar, brot. Ih, malah nyaut pula itu, apa mas? Iya, nyambung. Panggil istri itu Pak kayak Nabi. Nabi itu manggil Aisyah nggak nama, ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Tuh, ibu pernah dipanggil ya Umairah? Nggak pernah. Orang pipi ini kok irem ya, mana mungkin? Ya Riko paksa, ya aswad, ya hitam, ngono Pak. Intinya manggil itu pujian. Jangan kita anggap istri itu sebagai pembantu, tapi dia mitra, saling membutuhkan. Setuju Bu? Setuju? Rumah ibu penderita. Panggil ya Humairah, Aisyah. Kenapa dipanggil pipi yang kemerah-merahan? Memang pipi Aisyah itu warnanya kemerah-merahan. Yang kedua, karena Aisyah itu rajin dandan, sehingga wajahnya cantik, enak dipandang. Karena Aisyah itu di saat ada suaminya di rumah, dia cantiknya luar biasa, dia wanginya luar biasa, sehingga suami betah di rumah. Kira-kira ibu cantikan mana, di dalam rumah atau keluar rumah? Anak Eriko ngerti coba ini. Arah bohong pula itu. Anak pun ngerti di luar. Ini cantik-cantik mama ini. Anggo lipstik. Istri itu Bu, berhias itu harus niatnya untuk suami, dapat pahala ibadah. Tadi ibu kemari dandan, berhias, cantik diri, pakai parfum, niatnya mau nyenengin siapa? Hah? Ustaz? Suara wani lah Bu. Nggak dapat pahala Bu. Kalaupun tadi ibu di rumah, oh Pak, aku mau arah melu lalu mau ngajak ibu cukup, tapi nggak belum. Permisi cium tangan, tanya ke suami, piye mas? Apa nih? Kalau kata suami, lebay, ora cocok. Apa nih sih masih nggak cocok? Lambemu iku. Tanya kena apa lambe? Warnane. Oh, dia nggak cocok, copot. Ganti warna maksudnya. Itu. Ada suami lebih cantik. Ini kadang suami pulang kerja kecut, yang di rumah lebih kecut lagi. Anggo celana pontong, keriting, baju yukengsi, tangan yang tangan sebelah enek ya. Harus lebih cantik Bu. Nanti ibu pulang lebih cantik nih dari sekarang. Begitu tengok suami masuk kamar, ibu sudah berdiri duluan di depan pintu kamar. Pucuk. Saya yakin begitu suami ibu makin dekat dengan ibu, begitu makin rapat ditengoknya istrinya malam ini luar biasa cantiknya, dia takjub. Saya yakin dia akan ngomong, harap nanti begini. Ibu pun marah, kok bisa bahasa aku dandan salah. Wis dandan kanti-kanti kowe ngene mau, iko marah lu nandur lu nanti. Prek esuk punya dandan meneh. Maksudnya tumben.
Makanya dibiasakan. Mau wirid salaman, kalau perlu cipika-cipiki. Pernah Bu? Hah? Batal? Ibu mau tahu dalam kitab Qurratu A'yun, istri nyium suami, suami nyium istri, pahalanya sama seperti mencium batu Hajarul Aswad. Nggak palari kalau lu nang Mekah, nang omah eneng. Kalau ke Bali, mas kene, apa? Hajarul Aswad. Baru mantap. Nek bocone pembengi kita kok gampang. Iya mas. Suami pun ngomong apa? Hajar Aswad ya. Oh kan. Tapi nah, kalau suami ibu malamnya nggak datang, ibu bilang mas kini apa? Hajar Aswad apa rupanya? Ngamal ke ikilah hasil maulid membengi. Aisyah dengan Nabi luar biasa. Bahkan Nabi itu Pak ngajak Aisyah selesai sholat subuh lari pagi. Lari pagi. Kenapa diajaknya lari pagi? Karena sejak menikah dengan Nabi, awalnya nikah Aisyah tuh langsing. Kaum ibu ini kan makin lama hilang langsingnya, jadi langsung. Aisyah tuh gitu. Terakhir kata Nabi, wahai ya Umairah, besok ba'da subuh kita lari pagi ya, ayo. Nurut. Ibu pernah diajak suami lari pagi? Lewatan tenang, awak lanang. Ajak sesok Bang. Begitu lari pagi, apa kata Nabi kepada Aisyah? Aisyah, ya Umairah, lomba lari yuk. Siapa yang menang? Sahabat di belakang ngomong, mana mungkin Aisyah menang? Ayolah. Padahal itu taktik Nabi. Begitu lari mereka lomba, awalnya Nabi kencang, Aisyah kencang. Akhirnya Nabi perlahan-lahan memperlambat larinya supaya Aisyah menang lomba lari. Ternyata menanglah Aisyah. Senangnya Mbak ketulungan. Padahal taktik Nabi supaya besok dia ketagihan lari lagi. Kalau sering-sering lari langsing. Terbukti. Makanya yang langsung ajak suaminya lari pagi. Bahkan mohon maaf, Aisyah dan Nabi itu sering dengan istrinya dia mandi bareng. Sering mau mandi bareng? Hah? Gak pernah? Alah pura-pura biyen manten baru kok gak pernah. Alah isi. Boleh mandi sama sesekali. Masuk mandi bareng, gosok-gosokan. Riko mas, geletak mas, geletak. Arah apa kok geletak? Latihan mandi jenazah. Ngamuk wujud Riko, apa? Gak akan mindaku mati ya. Latihan ngomong. Tuh kemesraan. Jangan marah-marah istri Pak. Kalau suami marah Bu, ibu jangan ikut marah. Istri marah Pak, bapak jangan ikut marah. Harus ada yang ngalah. Kalau perlu suami marah, ibu selawatan. Salatullah, salamullah. Enggak mandem-mandem marah, hai. Insaflah wahai manusia. Terus mana? Bila Ijrail datang mandek. Kalau istri marah Pak, sabar. Apalagi ada anak di depan, jangan bertengkar di depan anak. Mengganggu, merusak mental anak. Bagaimana mungkin kita bisa punya anak penyabar kalau orang tuanya sering marah, nggak sabar? Jangan marah. Istri marah, rayu Pak. Begitu istri marah, bapak pun makin rapat dari belakang, kayak film India.
Dari belakang bapak berdiri di belakang istri. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Istri penuh marah. Ngasih dong. Oh gitu. Jadi jangan kita mudah marah, jangan mudah terpancing. Sabar. Istri masak kasinan, kau marah. Akan. Begitu ibu nengok suami makan aduh aneh, piye mas? Apa enggak enak? Enak. Tapi kok gaya dari kau kok enggak enak, enggak sedep enak. Garamnya pas puas. Wong saiki ae wis terasa sak piring. Saiki ae setengah sendok kudu sak piring wis terasa. Apa iya sih mas? Coba. Mana Pak? Tapi kan nggak jadi pertengkaran, nggak jadi pertengkaran. Tapi coba, wis pirang tahun rumah tangga masak aku nggak iso koyo ngene. Wis ngerti aku duwe kolesterol darah tinggi, asinnya nggak tanggung, mendang aku cepet mati ya, seneng ya, iya. Kado, nggak usah tenang aja. Enak mas, enak, tenang. Enggak kayak sulang-sulangan ya. Kan enak. Yang perlu marah. Pokoknya lu nyumbang, saya kira mau pesta nggak tanggung lu. Hujan nggak sibuk, pawang nggak iso nyorong hujan. Sorong lo kono. Nang kadang pawang itu kemelelat bisa mindah-mindah ke hujan. Yes, pindah ke nanti rumah. Nek iso pawang kumindake hujan iki saiki batang serangan banjir, ya kan banjir. Kenapa? Pamane nang batang serangan ning pawang hujan. Begitu air wis oke, hujan gak mandek-mandek disorong pindah rono. Tanjung Beringin. Rupane Tanjung Beringin ning pawang juga. Corong Stabat luwe juga. Tanjung Pura, Korong Gebang nyorong batang serangan. Kalah sing nang batang yo kebanjiran lah. Oh eneng-eneng aja. Aku sampai malam minggu kelebes toko getek 2 Pantai Cermin BW-an Pak Proto. Warak mandek nandi kan tekan ae lah nganggo mantel tembus. Ketembus kabeh. Sampai rumah ademe enggak. Besok subuhnya ada acara lagi kena udan meneh. Tadi siang ngisi di Cempaujung Dusun 9 anak gerimis. Mau lunga gerimis nganggo helm aku. Pikire sing teko mau diutak. Tapi wado-wado cokelan besi kereta sambil ngomel tapi nggak kerungu bojone cicik ngomong kecil kan kumpak sih pacar kok nek ngerti biyen aku koyo ngene iki prek aku delok wong biyen akeh sing gelem karo aku kok iku sing paling elek sing ganteng-ganteng kan piye aku kok iso gelem karo iku tak langsung kok pelet iku lho nak nyumbang nangis dhewean kok selo ya. Tak ngerti sing nang mburi kuwi wis enggak karu-karuan. Makanya Pak, kalau bonceng istri tuh udah enggak mau megang pinggang, curiga. Delok mburi nek opo sih? Opo sih Mas? Kok enggak cekelat pinggang? Jijik aku. Kene cekel tangan. Ngene. Tuh sesekali malam minggu dolan suami istri nang Stabat tuku jagung bakar, jagung nang alun-alun yo kan mangan kan enak jagungnya sitok wonge loro iko mang
Nat. Meneh makan enak mesra. Kalau perlu nyanyi, kau masih gadis atau sudah janda. Ada kan? Mesra. Jangan yang keliling malam minggu itu anak muda saja. Yang sudah berumah tangga itu justru mengulang sejarah supaya tetap mesra. Hampir nang warung bakso, semangkok berdua, gak usah nganggo sendok mas. Jadi garpune ae, garpune. Oh, aku mas. Tutuhi piye serot-serotan. Kan enak. Sing warung bakso wong iki mesra apa peli to. Tapi perlu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kunci keberhasilan Nabi? Backing. Nabi itu punya backing. Tapi backing Nabi itu bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang berpangkat. Lalu siapa? Backing Nabi itu Allah yang menjadikan pejabat, bahkan yang mematikan pejabat. Makanya setiap ada masalah, Nabi itu bangun tengah malam tahajud, ngadu sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Itu yang harus dilakukan kayak Nabi Bu. Kalau ada masalah, ngadu dulu sama Allah. Maka jangan jauh dari Allah. Ini bahkan jauh dari Allah. Bagaimana mau selesai masalah yang kita hadapi? Solusinya Allah. Ini masalah rumah tangga bertengkar, ngadunya nggak sama Allah, sama tetangga. Aku saiki koyo nang omah wis gak tahan tenan. Koyo api moro penang omah iku kenapa ndelok raine aku jijik tenan. Sopo rupane yo? Lu kan tamu riko iku sapa meneh? Iku ngono iku iya aku. Besok tak pites. Aja ngono yo, iku nek bojo. Iya memang aku sadar, memang aku bojoku lah, makanya tak omong. Gak boleh ceritakan aib keluarga kepada orang. Minta ngadu sama Allah, minta petunjuk. Hati suami keras, ya Allah lembutkanlah hati suamiku ya Allah. Kalau sudah seperti itu, ilmu ada, akhlak bagus, ngadunya masalah sama Allah, yakinlah punya anak akan punya anak yang solih dan solihah. Untung punya anak soleh. Minimal kalau punya anak soleh itu nanti di saat kita orang tuanya mendekati ajal, dia yang duduk di sebelah kanan kita, lalu dia dekatkan bibirnya di telinga kita, dia ajarkan, ingat pesan Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan di telinga orang yang sakaratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Itu yang diingat anak kita yang soleh. Dia dekatkan, ayah la ilaha illallah, sambil menetes air mata. Di saat dia ajarkan ayahnya kalimat tauhid tidak juga ikut, dia tadahkan dua belah tapak tangannya, ya Allah lembutkanlah lidah ayahku, lembutkanlah lidah ibundaku, supaya mudah mengucapkan kalimat tauhidmu ya Allah. Kembali dia bisikkan la ilaha illallah. Jadi Pak Bu, kalau ada keluarga kita sakaratul maut, bisikkan la ilaha illallah di telinga kanan, bukan kiri. Dan hanya sebelah kanan, kiri gak usah, walaupun anaknya 5 udah keliling, yang kanan saja. Ini semua mau ngajari. Yang kanan la ilaha illallah, yang atas astagfirullah, yang kiri Allahu Akbar, yang belakang Masya Allah. Saya ngerti ada di podcast. Bapak jadi bingung, saya ngerti. La ilaha illallah, Masya Allah, Allah Akbar. Terakhir modal. Yang kanan saja, itu pun nggak boleh buru-buru. Jangan la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, Pak. Ini iso. Itu kalau anak soleh ngerti. La ilaha illallah. Anak yang lain disuruh keliling, itu nggak usah ikut. Ikut mendoakan saja supaya orang tua itu mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Oh, keliling 10 ngajari. Lain-lain mulai Bu. Eneng sing astagfirullah, Allahu Akbar, dan kanan la
lumayan. Sebelah kanan. Itulah akhirnya kalau 3 kunci ini ada pada diri kita, insya Allah kita pun akan sukses menjalani kehidupan. Tidak hanya sukses di dunia, tidak hanya bahagia di dunia, tapi akan mengantarkan kita merasakan bahagia hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang dapat merasakan bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hadha jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum